Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan lagi kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai pada asma yang keempat, ya Kudus, yang maha suci. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha suci, atau lebih mudahnya sebenarnya suci di sini adalah murni, suci dari hal-hal yang lain. Ketika kita murni hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan sesuatu kekuatan yang tak berhingga. Jadi Allah itu satu. Ketika kita sebagai seorang hamba tidak menyekutukan dengan apapun, artinya kita tidak punya ilah selain Allah, tidak mempercayai kekuatan kecuali kekuatan dari Allah, berarti tidak ada yang lain. Maka kekuatan yang akan didapat dari seorang hamba ketika meyakini beriman kepada Allah, Allah satu, kita tidak mempunyai keyakinan atau tidak meyakini kecuali Dia Allah Al-Quddus, maka kita akan mendapatkan sesuatu kekuatan yang tak berhingga. Satu dibagi nol, satu itu Allah, nol itu kita tidak mempunyai atau tidak meyakini kekuatan kecuali kekuatan dari Allah, maka kekuatan seperti itu akan menghasilkan, atau proses seperti itu akan menghasilkan bilangan tak berhingga. Jadi untuk mendapatkan satu, karena pembaginya nol, itu harus tak berhingga. Namun semakin kita mempunyai tandingan-tandingan selain Allah, berarti kita akan semakin kecil untuk mendapatkan hasil tersebut. Coba kita lihat seorang bayi, ya, ia nggak punya kekuatan apa-apa. Ia kekuatan nggak bisa, suara nggak bisa, dan seterusnya. Ia hanya bisa menangis, di mana tangisan itu merupakan wujud dari Rahman Allah kemarin, pemurah Allah, ya, sifat Allah yang pemurah, sehingga bayi yang tidak mempunyai kekuatan itu dan hanya mempunyai kekuatan tangis. Namun kita lihat, mana ada bayi yang terlambat makan, mana ada bayi yang terlambat kotor, istilahnya begitu. Karena apa? Begitu pipis, ia menangis, ia tidak bisa ganti, ya, tidak bisa salin, ya. Bukan sakit salin, nggak bisa salin, nggak bisa bersalin, bukan bersalin, ya, salin begitu.
ganti pakaian. Mun dengan rahman Allah, bayi tersebut diganti oleh orang tuanya. Ketika lapar, cukup ia memberikan kode, memberikan coding, ya, kode. Akhirnya orang tua memberi minum. Dan sering saya matur, ya, ada ibu bapak saudara sekalian, nopo wonten bayi ngelak jam 1 bengi kok kemudian disemayani sesuk wae, nopo wonten? Enggak ada, Ibu Bapak. Enggak ada. Coba yang gerang seperti ini, seperti kita ini. Ya. Lu ya golek dhewe kono, lho kan gitu. Masyaallah nggih. Nah, inilah sebenarnya ketika kita itu punya tandingan, ya, punya tandingan selain Allah, maka kita nanti akan berkurang. Semakin kita merasa kuat, kita akan dikurangi porsi. Karena apa? Sudah ada selain Allah. Maka bagaimana upaya kita, Ibu Bapak Saudara sekalian, untuk menjadikan pembaginya tadi, satu di atas sebagai pembilang, satu penyebutnya dinolkan. La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada kekuatan, tidak ada penolong, tidak ada pelindung illallah, kecuali Allah. Nah, di sini kita mencoba terus berupaya keras. Mengapa kita itu mengaji? Karena kita merasa bahwa kita itu tidak kuat, sehingga berupaya mencari bagaimana kita bersikap yang semestinya. Ya, ketika kita memahami ini sedikit demi sedikit, oh ternyata ya kudus itu adalah upaya kita membersihkan keimanan, membersihkan keyakinan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang perlu ditakuti illallah, kecuali Allah. Nah, bagaimana Pak kalau kita menghadapi corona ini berkait dengan tidak perlu ditakuti? Ya, dalam hal ini pemahamannya adalah ketika kita tidak takut terhadap corona, ya dekatlah kepada Allah. Dekat kepada Allah itu berdasarkan atas apa? Atas ilmu-ilmu yang telah kita ketahui, disampaikan oleh ahlinya. Hati-hati terhadap virus corona ini, misalkan itu ya. Maka kita ikuti itu. Ini artinya apa? Kita itu takutnya kepada Allah. Karena apa? Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu manusia sebelum manusia itu mengadakan upaya secara nyata untuk menghindari wabah ini. Sehingga ketika kita ikut Allah, sami'na wa ata'na, arahan Allah, tidak ada arahan kecuali arahan Allah yang paling benar, maka ikuti itu. Nah, sehingga nanti di sini akan Islam ini benar-benar seimbang. Maka al-adl nanti masuk ya, masuk asma yang lain. Al-adl, Allah zat yang maha adil. Maka
Bersikaplah adil dalam kehidupan ini. Ketika badan kita itu tidak makan sehari lemes, maka tentunya rohani kita itu sesungguhnya sama. Ketika tidak diberikan asupan rohani, maka rohani kita juga lemes. Hanya saja kita kurang care, kurang perhatian terhadap rohani kita. Namun sesungguhnya sama, jasmani dan rohani itu harus sama-sama atau seimbang, kuat, sehingga apa? Kita akan mendapatkan kondisi yang sempurna. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini akan menguatkan pemahaman kita, sekaligus kita akan semakin dekat kepada Allah. Dan sekali lagi kita bersama-sama berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah sebagai pelindung dan penolong kami. Ya Allah, lindungi dan tolonglah kami agar virus corona segera berlalu. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.